Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Rasyifa dari kelas Hukum I angkatan tahun 2021 dengan NIM 445. Dan perkenalkan, nama saya Ivana Jiwita dari Fakultas Hukum kelas I dengan NIM 465. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai poin 1, kriminologi dan kejahatan, di mana kriminologi itu berasal dari kata krimen dan logos, yang secara keseluruhan berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, pelaku kejahatan, dan cara menanggulangi sebuah kejahatan. Ilmu ini berisikan segala suatu aspek mengenai kejahatan. Sedangkan kejahatan itu apa sih? Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang sudah ditentukan masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan ini sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial. Kejahatan adalah bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, atau yang disebut pelanggaran. Dan sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kriminologi sendiri berkembang terpusat dalam dua kutub, yaitu negara Eropa kontinental dan negara Anglo-Sakson. Kriminologi ini berkaitan erat dengan ilmu pidana, bahkan menjadi bagian integral dan inheren dari pembelajaran mata kuliah hukum pidana. Dan menurut para ahli, salah satunya adalah Sutherland tahun 1970, kriminologi adalah sebagai disiplin ilmu, suatu kesatuan pengetahuan ilmiah yang mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola serta faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta sanksi sosial terhadap keduanya. Menurut Sutherland dalam bukunya Principle of Kriminologi mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat sosial. Dan untuk menurut ahli lainnya yaitu Bonger 1934, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk dalam mempelajari tentang patologi sosial. Jadi, menurut Bonger ada 3 unsur definisi dalam teorinya tersebut, yaitu pertama, bentuk-bentuk gejala, fenomena yang dapat diketahui berdasarkan norma-norma dari ilmu pengetahuan seperti hukum pidana dan hukum etika. Yang kedua, sebab-sebab kriminalitas, yaitu etiologi yang berhubungan dengan gejala lain dalam kehidupan individu, masyarakat, dan alam. Yang ketiga, akibat-akibat kriminalitas dari pelaku, si korban, dan masyarakat pada umumnya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin 2, yaitu tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang suatu kejahatan. Mazhab positif Italia, tokoh pendirinya adalah Cesare Lombroso, yaitu dia adalah seorang kriminolog Italia, dan pendiri mazhab ini, Lombroso menolak pendapat mazhab klasik yang menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu ciri karakteristik yang terdapat pada sifat dasar manusia. Sebaliknya, Lombroso dengan menggunakan konsep-konsep yang ia ambil dari fisiogonomi atau psikiatri dan darwinisme sosial, teori Lombroso ini juga berkaitan dengan antropologi kriminologi yang pada dasarnya menyatakan bahwa kriminalitas adalah sesuatu yang diwariskan, dan bahwa seseorang yang dilahirkan itu pada dasarnya adalah bersifat kriminal. Mazhab positif Italia ini menurut Lombroso beranggapan bahwa penjahat itu dilahirkan. Nah, ini melihat dari faktor internal setiap manusia.
Lombroso juga menjelaskan bahwa seseorang yang dilahirkan bersifat kriminal tersebut ini dapat diidentifikasi dengan memperhatikan kecacatan pada fisiknya. Nah, dengan demikian, Lombroso di sini melalui mazhab positif Italianya, ia menegaskan bahwa seorang penjahat itu adalah seorang yang biadab yang memiliki atavisme atau cacat tubuh bawaan. Menurut Lombroso, seorang penjahat itu memiliki ciri-ciri khusus yang terdapat pada fisiknya. Nah, ciri-ciri khusus yang seperti apa? Menurut Lombroso, penjahat itu berciri-cirikan, yaitu ciri-ciri dasarnya, ciri-ciri pada matanya yang cekung, hidungnya yang bengkok, dan bibirnya tebal. Di sini Lombroso kan juga mengungkapkan bahwa tingkah laku jahat seseorang itu adalah bawaan seseorang sejak lahir. Nah, ini biasa dikenal dengan sebutan born criminal. Nah, menurut Lombroso, orang yang memiliki 5 atau lebih sifat biologis, nah ini berarti orang tersebut itu terlahir sebagai seorang penjahat. Selain ciri fisik di atas, Lombroso memperkenalkan beberapa sifat lain dari born criminal. Nah, apa saja itu? Yang pertama, sifat lain dari born criminal atau tingkah laku jahat bawaan sejak lahir, yaitu adalah hipersensitivitas terhadap rasa sakit dan sentuhan. Yang kedua adalah penggunaan bahasa slang dalam dunia kriminal. Yang ketiga, ekspresi dan pemikiran yang aneh. Yang keempat, memiliki tato. Dan yang terakhir adalah pengangguran. Nah, hal-hal tersebut di atas adalah berkenaan dengan mazhab positif Italia dengan pendirinya Cesare Lombroso. Nah, di sini pada intinya mazhab positif Italia menurut Lombroso ini adalah mazhab yang menjelaskan tentang bagaimana penjahat itu dilahirkan. Yang selanjutnya adalah tinjauan singkat mengenai mazhab lingkungan. Nah, di sini mazhab lingkungan ini tokohnya adalah Lacassagne, yaitu dia adalah tokoh Prancis yang menolak tentang hipotesa atavisme yang didirikan oleh Lombroso pada mazhab positif Italia. Nah, ketika tahun 70-an dari abad ke-19, sejak permulaan dunia kedokteran, nah ini Lombroso ini dengan para pengikutnya itu sudah memajukan teori tentang mazhab positif Italia di Italia tersebut. Namun di sini Prancis sudah menentang dengan adanya tokoh Lassagne ini terciptanya mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Nah, di sini Lassagne ini merumuskan ajaran mazhab lingkungannya itu sangat berbeda dengan mazhab positif Italia. Nah, menurutnya dalam mazhab lingkungan ini yang penting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Nah, artinya keadaan sekeliling kita ini adalah suatu pembenihan untuk kejahatan, yang dalam singkatnya mazhab lingkungan ini mengartikan bahwa baik buruknya seseorang itu tergantung dari lingkungannya. Nah, ini setiap lingkungan ini memiliki karakter kejahatan yang berbeda-beda yang dapat memunculkan seseorang itu dapat bertindak buruk atau menjadikan seseorang itu sebagai menjadi manusia yang jahat atau seorang penjahat. Dari kedua tinjauan singkat mengenai kedua mazhab tersebut, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara kedua mazhab tersebut, antara mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan. Itu pada intinya terdapat persamaan. Nah, apa sajakah persamaan itu? Nah, persamaannya adalah keduanya atau kedua mazhab tersebut ini merupakan sama-sama mazhab positif, di mana memandang kejahatan itu dilakukan karena terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab. Nah, jika mazhab lingkungan ini faktor-faktor penyebabnya ini memandang bahwa kejahatan itu tercipta atau penjahat itu tercipta karena adanya faktor-faktor tertentu tergantung dari lingkungannya. Kalau mazhab positif Italia memandang bahwa kalau penjahat itu dilahirkan atau menurut dari sifat pewarisan dari kedua orang tuanya. Jadi pada intinya kedua mazhab
ini antara mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan ini, keduanya merupakan sama-sama mazhab positif yang memandang bahwa kejahatan itu dilakukan atau dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu yang melatar belakangi. Nah, di sini pada intinya menurut Lassagne, seorang tokoh Prancis, memandang mazhab lingkungan itu artinya penjahat itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dia melihat seorang penjahat itu dari eksternal seorang penjahat atau eksternal pelaku. Baik, yang selanjutnya adalah poin ketiga mengenai macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan beserta contoh kasus. Yang pertama adalah teori disorganisasi sosial atau social disorganization. Nah, ini teori disorganisasi itu teori yang seperti apa? Yaitu menurut Suryono Sukanto, disorganisasi sosial itu adalah proses memudarnya nilai-nilai dan norma dalam tatanan struktur masyarakat. Nah, di sini penyebabnya itu antara lain adanya perubahan di dalam kehidupan. Nah, contoh disorganisasi sosial yang sering kita temui di masyarakat, hal yang paling sederhana adalah hilangnya sopan santun generasi muda kepada orang yang lebih tua. Selain itu, seperti misalnya kayak membuang sampah di sembarang tempat, dan yang sering kita jumpai juga mengenai tawuran pelajar. Di sini contoh kasus yang kami ambil adalah mengenai berita mengenai tawuran pelajar yang terjadi di Pantura, Cirebon. Untuk penjelasan kasusnya, untuk penjelasan lebih dalamnya akan saya berikan di slide selanjutnya. Nah, di sini tertera pada berita ini atau kasus ini terjadi pada Kamis tanggal 21 bulan Juli tahun 2022 kemarin. Nah, ini di sini analisis kasusnya yaitu puluhan pelajar ini dari 4 sekolah di Kabupaten Cirebon ini melakukan tawuran, yaitu melakukan adegan saling serang di jalanan. Nah, ini saling serang, lalu mereka 4 sekolah ini menggunakan batu dan senjata tajam. Nah, ini dalam sebuah rekaman video yang diambil oleh warga, video amatir warga, ini terlihat puluhan pelajar itu menguasai jalan Pantura Weru. Nah, mereka itu berlarian saling kejar dan lempar batu tanpa mempedulikan lagi keselamatan orang lain. Nah, tawuran ini ternyata tuh dipicu oleh dendam lama. Nah, ini yang lebih mirisnya lagi adalah tawuran pelajar tersebut pecah itu di depan Polsek Weru. Nah, ini pada akhirnya pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap para pelajar yang terlibat melakukan aksi tawuran tersebut serta memberikan pembinaan. Nah, di sini para pihak polisi melakukan pembinaan terhadap pihak sekolah serta orang tua para pelajar itu dipanggil. Nah, yang selanjutnya adalah teori pergaulan berbeda atau teori differential association. Nah, teori ini teori yang seperti bagaimana? Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland, dan menurut teori ini penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Nah, ini contoh kasus sehari-hari yang dapat kita amati. Contoh kasus yang ringan, contoh permasalahan yang ringan adalah perilaku siswa yang suka membolos di sekolah. Nah, perilaku tersebut dipelajarinya dengan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang sering bolos sekolah. Melalui pergaulan itu, maka orang yang sering bolos sekolah itu melakukan penyimpangan tersebut, sehingga menjadi pelaku perilaku menyimpang. Jadi pada intinya teori ini tuh menjelaskan tentang siswa yang suka bolos itu akan bergabung dan berteman atau bahasa gaulnya itu kalau zaman sekarang itu menemukan circle-nya yang sama kayak suka bolos. Jadi ini sesuai dengan teori pergaulan berbeda. Seseorang itu akan melakukan tindakan yang menyimpang itu sumbernya itu adalah dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Jadi sefrekuensi begitu. Nah, di sini contoh kasus yang kami ambil adalah berita dari Kompas, yaitu tentang sejarah hari ini gadis 15 tahun bunuh anak tetangga. Ini karena terinspirasi dari film Chucky. Nah, di sini untuk penjelasan kasusnya, ini gadis 15 tahun bunuh anak tetangga. Nah, ini tepat 1 tahun yang lalu, jadi kejadiannya itu di bulan Maret pada tahun 2020. Ini pembunuhan remaja berusia 15 tahun terjadi di daerah Sawah Besar, Jakarta. Nah, ini korbannya adalah tetangganya sendiri yang masih berumur 5 tahun. Nah, ini NF ini mengaku melakukan aksinya secara sadar membunuh APA atau singkatan. Nah, ini
yang sedang bermain ke rumahnya dengan cara menenggelamkan ke bak mandi, dicekik dan kemudian dimasukkan ke dalam lemari di kamar. Nah ini sangat miris karena dia merasa terinspirasi dari film Chucky yang ia tengok, yang ia tonton bersama dengan ketika itu kan lagi viral film tersebut. Jadi dia kasus ini termasuk dalam teori pergaulan yang berbeda. Nah ini akhirnya film Chucky tersebut pada intinya menginspirasi NF untuk membunuh APA. Nah lalu NF ini tersangkanya menyerahkan diri dan pada intinya tersangka ini mengakui memiliki hasrat untuk membunuh orang lain. Selanjutnya adalah teori ketiga, yaitu teori konflik budaya atau culture conflict. Nah, di sini sumbernya adalah Tesali. Nah, ini teori konflik budaya ini adalah teori yang seperti apa, yaitu yang kelompok-kelompok tertentu belajar conduct norm atau aturan tentang tingkah laku yang berbeda, yang hal tersebut itu berbenturan dengan aturan-aturan konvensional klasik. Nah, kejahatan terjadi karena adanya perbedaan conduct norm yang dianut kelompok satu dengan kelompok yang lain atau individu satu dengan. Nah, ini konflik primer ini juga bisa terjadi karena norma-norma dari dua budaya yang berbeda itu saling bersinggungan dan bertentang. Nah, ini sebabnya itu juga banyak sekali, misalnya ada area yang berdekatan, misalnya juga saat ada satu anggota kelompok berpindah ke kelompok budaya yang lain, lalu hukum dari satu budaya yang pindah tadi itu meluas dan memasuki wilayah budaya lain. Ini juga dapat menimbulkan suatu perpecahan dan masuk dalam kategori teori konflik budaya. Nah, ini contoh kasus yang kami ambil adalah berita mengenai konflik Sampit, yaitu tentang latar belakang konflik dan penyelesaian. Nah, konflik Sampit ini adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada tahun 2001 silam. Nah, konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan dengan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi di Kalimantan. Jadi pada intinya konflik ini berasal dari seperti yang saya katakan tadi bahwa beberapa anggota kelompok berpindah ke kelompok budaya yang lain. Nah ini sesuai dengan beritanya, kala itu transmigran asal Madura membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Berarti ada perpindahan kepada perpindahan antara budaya satu ke budaya yang lain. Nah ini akibatnya permasalahan akibatnya Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena mereka itu terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi, maka terjadi kerusuhan antara Madura dengan suku Dayak. Nah penyerangan ini lantas membuat hampir 1.000 orang Madura, 1.000 orang Madura lebih, 1.000 lebih orang Madura ini harus mengungsi. Sebelumnya ini juga dijelaskan dalam berita bahwa sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Nah ini jadi sudah ada perselisihan, lalu ditambah lagi dengan budaya orang Madura yang dibawa ke Kalimantan atau ke suku Dayak. Jadi mereka tuh seperti sudah ada permasalahan, lalu ditambah lagi dengan rasa ketidakpuasan suku Dayak karena merasa tersaingi. Jadi di sini kayak konfliknya itu bertumpuk-tumpuk. Melanjutkan teori yang sudah disampaikan oleh teman rekan saya mengenai mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan, di sini saya akan membahas mengenai teori mazhab lingkungan, yaitu yang pertama teori anomi dengan kasus diduga persoalan ekonomi seorang tokoh agama di Bali tewas gantung diri. Dilansir dari Kompasiana, Senin 25 Juli 2022. Diduga karena persoalan ekonomi, seorang tokoh agama berinisial IWS 52 tahun itu ditemukan tewas gantung diri di Desa Panglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bali, Bali. Kasih Humas Polres Bangli, Ibtu Iwayan Sarta mengatakan bahwa korban melakukan bunuh diri karena tekanan ekonomi. Motifnya, tekanan ekonomi dan sering jarang pulang, sehingga malu kepada masyarakat karena sebagai tokoh agama jarang bisa menghadiri kegiatan adat.
Jadi dari keterangan saksi dan istri yang berada di TKP pada saat itu, barang buktinya adalah dibantu oleh saksi, yaitu satu helai kain kemben warna putih dengan panjang 155 cm dan satu buah pisau dapur. Dengan pihak kepolisian mendatangi TKP dan dari hasil pemeriksaan medis terdapat bekas jeratan pada leher. Tidak ada pendarahan, tidak ada ditemukan luka-luka dan perkiraan meninggal kurang lebih 1 jam. Serta kondisi tubuh mayat masih hangat. Dan hasil koordinasinya adalah dengan pihak keluarga bahwa keluarga tidak keberatan dan menerima dengan ikhlas meninggalnya korban karena musibah gantung diri dan tidak menuntut secara hukum serta membuat surat pernyataan keluarga telah ditandatangani. Jadi teori anomi ini pertama kali dikemukakan oleh Emily Durkheim lalu dikembangkan oleh Robert Merton. Durkheim menggambarkan konsep anomi sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusasaan atau ketiadaan norma. Sedangkan menurut Robert Merton menggambarkan konsep anomi muncul karena ketidakselarasan antara tujuan dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi singkatnya adanya tekanan dari faktor internal maupun eksternal sehingga menyebabkan penyimpangan dan menyebabkan penyimpangan ini berubah dengan waktu yang sangat singkat. Terlepas dari keyakinan hidup yang ia pegang sejak dahulu. Dengan kata lain, dia ini kaget karena secara cepat perubahan itu sangat singkat. Lalu jika ia melepaskan keyakinan hidup yang ia pegang sejak dahulu, maka yang ia lakukan adalah penyimpangan. Namun jika dia kehilangan nilai hidup, dia tidak merasakan ada nilai hidup, maka yang ia lakukan adalah bunuh diri. Dari kasus tersebut sangat jelas bahwa seorang tokoh agama ini merasakan tekanan, yaitu kehilangan nilai hidup, di mana ia mendapatkan tekanan ekonomi dan sering jarang pulang, sehingga malu pada masyarakat karena sebagai tokoh agama jarang bisa menghadiri kegiatan adat. Sehingga faktornya internal dan eksternal. Internalnya karena dia tekanan ekonomi, sedangkan eksternalnya adalah dia merasa tidak enak jika dicibir atau dibicarakan oleh masyarakat sekitar sebagai panutan tokoh agama, seperti itu. Jadi dengan dia memutuskan untuk bunuh diri, maka nilai hidupnya sudah tidak ada, sehingga ia bunuh diri, seperti itu. Lalu berikutnya adalah teori strain atau strain teori, yaitu tekanan berupa tujuan sosial dan sarana sosial. Jadi strain teori ini dengan kasus yang telah kita alami juga di masa pandemi COVID-19 ini pada tahun 2019 awal hingga pada saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu telah memperpanjang status darurat penanganan COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 29 Mei 2020. Perpanjangan masa darurat penanganan COVID ini sudah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan BNPB. Jadi salah satu upaya pemerintah ini menangani
penyebaran virus COVID-19 adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, yang diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Jadi untuk mencegah penyebarannya, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan ini, jadi PSBB adalah salah satu pelaksanaannya dengan peliburan sekolah dan melakukan pekerjaan dari rumah atau WFH. Begitu pula dengan instansi pendidikan yang melakukan kegiatan belajar full dari rumah. Jadi penutupan fasilitas-fasilitas umum seperti mal juga berlaku. Lalu pemberlakuan PSBB ini di bidang ekonomi tentunya dapat menyebabkan penurunan produktivitas perusahaan dan mendorong perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja karyawan guna mengurangi beban finansial perusahaan tersebut. Jadi terjadi PHK, dan yang telah saya kutip dari kompas.com, Kementerian Ketenagakerjaan itu bahkan melaporkan hingga 12 Mei 2020 jumlah tenaga kerja yang dirumahkan maupun PHK mencapai 1.722.998 orang. Jadi menjadikan mereka itu dengan status pengangguran dan cukup sulit untuk mencari pekerjaan pengganti pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Selain itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan ada beberapa jenis kejahatan yang jumlahnya meningkat selama masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang dimaksud adalah penyebaran berita hoaks mengenai masalah COVID-19, pencurian, pembobolan minimarket, dan bahkan pembegalan. Jadi teori ini berupaya mengungkapkan penyebab orang bertindak kriminal, terutama kejahatan properti, kejahatan yang bermotif merebut harta. Jadi dari kasus tersebut, karena kita adanya pemberlakuan PSBB, maka cara tidak langsung dari segi ekonomi itu juga berpengaruh, di mana dari segi ekonomi penurunan finansial ini sangatlah drastis, sehingga perusahaan-perusahaan juga mempertimbangkan bahwa untuk merumahkan dan mem-PHK, sehingga status orang-orang pengangguran ini yang susah mencari pekerjaan menyebabkan mereka juga merasa terdesak seperti itu. Jadi meningkatnya angka pengangguran juga mempengaruhi banyaknya beberapa jenis kejahatan. Jadi kejahatannya ada yang hoax, ada yang pencurian, pembobolan minimarket, dan bahkan pembegalan. Sehingga inti dari strain teori ini adalah masyarakat menyaksikan kondisi kehidupan sosial yang berpengaruh pada kejiwaan masing-masing individu, seperti itu. Sekian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.